Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab komentar dari teman kita Papatong Channel. Nah, yang komentarnya berisi, "Keren bang penjelasannya, jadi ngerti kode itu kayak gimana." Oke, terima kasih bang. Udah dicoba dan berhasil, mantap. Tapi nggak jalan kalau ID-nya dengan tipe data number. Nah, betul. Mohon solusi dan penjelasannya. Makasih. Auto sub, ditunggu video selanjutnya. Nah, terima kasih untuk sahabat kita Papatong Channel. Nah, di sini sebelumnya kita hanya bisa memvalidasi data string saja. Nah, untuk membuat validasi number itu ada banyak cara. Mungkin kita coba dua cara untuk saat ini. Pertama-tama kita pergi dulu ke ini, pergi ke tabel produk yang sudah kita buat kemarin. Nah, lalu di sini ID tipe datanya kita cek di tabel produk, ID tipe datanya teks, sehingga dia berhasil untuk dicek. Namun ketika kita mencoba untuk mengecek harga beli, nah di sini mari kita coba on exit. Itu valid data. Nah, hal apa yang akan terjadi? Di sini sebelumnya saya akan pastikan, oke, tidak ada harga beli yang sama. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini ketika kita cek harganya 100.000 misalkan. Lalu ketika kita out, nah di sini data tipe mismatch in kriteria expression. Ketika kita debug, dia akan muncul ke sini karena di sini kita memfilternya menggunakan tipe data string yang mana ada tanda petik 1 di sini. Ini mengartikan bahwa value ini hanya mengecek tipe data string. Nah, bagaimana cara kita untuk mengecek tipe data number? Nah, di sini saya stop dulu. Nah, cara pertama di sini bisa kita buat, kita copy ini kodenya, lalu kita paste di sini. Nah, di sini valid data kita ubah valid data number. Nah, seperti itu. Lalu yang perlu kita ubah di sini ini teman-teman. Kita hilangkan tanda petiknya, tanda petik satunya. Ini akan muncul seperti ini. Lalu kita akan coba di sini kembali ke codingan F produk, form F produk. Nah, di sini harga beli kita coba tambahkan number. Nah, jadi valid data number untuk mengecek number itu langkah nomor 1. Mari kita coba just harga beli sudah terpakai. Nah, dia berhasil. Nah, kalau kita pakai 20.000, nah dia bisa berhasil menampilkan harga beli sudah terpakai. Nah, di sini saya simpan. Nah, itu adalah langkah pertama yang paling gampang. Kemudian ada langkah kedua yang lebih kompleks. Mari kita coba bersama-sama. Kita buka modules. Di sini adalah tempat codingan kita berada, codingan pembantunya, helper mungkin yang namanya. Nah, di sini kita akan coba buat public sub. Nah, nama validnya apa? Valid data otomatis. Seperti itu misalkan. Kemudian opsional. Di sini kita coba membuat opsionalnya adalah pesan atau MSG, string. Nah, ini MSG ini merupakan variabel. Ini bebas, mau diketik apa aja bisa. Nah, lalu pertama kita juga melakukan hal yang sama seperti ini. Kita persiapkan dulu ini call. Call itu agar lebih mempermudah. Kita coba buat namanya adalah nama kolom gitu ya. Nama kolom sama dengan
atau seperti ini ya. Nama kolom sama dengan screen.activeForm. Ini maksudnya form yang aktif. Kemudian kita cari kontrolnya yang bernama, nah ini nama kontrolnya apa, bisa kita lakukan dengan cara seperti di atas, screen.activeControl. Nah, atau kontrol yang sedang aktif saat ini, kita ambil name-nya. Nah, lalu kontrol ini kita ambil control source-nya. Nah, jadi seperti ini. Nama kolomnya, untuk mengambil nama kolomnya adalah seperti ini. Mari kita coba pahami sedikit demi sedikit. Nah, screen active form ini artinya misalkan kita menjalankan form produk. Nah, produk ini ada paling depan. Nah, inilah yang dinamakan active form. Lalu kontrol itu apa? Kontrol itu adalah ini. Misalkan ini namanya kontrol juga. Ini label, kontrol label. Ini kontrol input atau text box. Ya, ini juga namanya kontrol. Dan button ini namanya kontrol. Nah, kemudian active form kita ambil kontrolnya. Nah, dalam kurung ini kita akan mengambil nama kolom tersebut. Nama kolomnya kita ambil dari screen.activeControl.name. Nah, screen active control itu maksudnya ketika kita klik di sini, maka active controlnya adalah yang kita klik di sini. Ini kursornya berada di sini. Nah, ketika kita klik di sini, active controlnya adalah ini. Nah, seperti itu. Jika klik tutup, active controlnya berada di sini. Nah, kemudian kita mengambil name-nya, property name-nya. Ini bisa kita desain view. Name itu kita ambil di mana? Nah, ketika kita klik text box-nya di sini pada property sheet atau tekan F4. Nah, F4 maka akan muncul property sheet. Kita pilih other dan di sini ada name, ID. Nah, kemudian jika kita klik di sini maka name-nya adalah nama. Seperti itu. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nama kontrolnya. Lalu kontrol yang kita ambil nama kontrolnya, kita cek control source-nya. Control source juga berada di sini pada data dan control source. Control source ini merupakan seperti ini, tuh. Text box ini datanya kita ambil di mana? Nah, di sini kita ambil pada kolom nama pada. Ketika kita klik di form ini, maka akan muncul tabel produk. Berarti form ini mengambil data atau terkoneksi dengan tabel produk, dan kontrol ini terkoneksi dengan kolom nama pada tabel produk, dan ID terkoneksi dengan kolom ID pada tabel produk, sehingga di sini bisa kita lakukan pengecekan seperti ini. Kemudian nama tabel yang sebelumnya kita singkat dengan TBL. Nah, nama tabel sama dengan screen active form record source. Nah, record source sama seperti di sini. Active form di sini bisa kita klik pada yang di sini, yang kotak bagian sini. Maka ketika kita cari record source-nya, kita akan mendapat nilai TBL produk alias nama tabel yang terkoneksi dengan form ini. Nah, sehingga nama tabel kita ambil pada form yang aktif dan kita cari record source-nya, property namanya. Nah, kita sudah mendapatkan dua variabel, nama kolom dan tabel. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti ini. Jika
screen active control old value tidak sama dengan screen.activeControl saat ini, atau jika is null screen.activeControl.old value, maka di sini jalankan kodenya. Nah, seperti itu. Di sini mungkin masih ada yang bingung. Nah, di sini active control old value atau nilai pertamanya sebelum diubah, nilainya seperti apa, dan setelah diubah nilainya seperti apa. Nah, jika dia tidak sama, berarti kontrol itu terdapat perubahan. Nah, jika terdapat perubahan, kita cek perubahannya, apakah datanya valid atau boleh digunakan atau tidak. Nah, selanjutnya di sini juga ada ini atau kondisi pertama seperti ini, kondisi kedua. Nah, jika old value atau nilai sebelumnya masih kosong, itu artinya form kita masih form baru. Nah, belum ada isinya. Jadi jika belum ada isinya, kita akan mengecek. Nah, jika kita menggunakan OR di sini, maka jika salah satu kondisi sudah terpenuhi, maka dia akan bernilai benar atau true, atau jalankan, seperti itu. Nah, maka ketika formnya ada perubahan, kita akan mengecek perubahan tersebut. Caranya juga akan sama seperti ini. Yang pertama kita set to. Nah, bukan. Yang pertama kita akan kita sebelumnya melakukan query dengan satu baris. Sekarang kita akan membuatnya 2 baris seperti ini. Kita membuat misalkan SQL, variabel SQL kita isi dengan select kurung kotak, dan nah, kita akan mengambil data nama kolom. Nah, pada tabel apa gitu, nama tabel, dan kemudian ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini bisa kita isi spasi di belakangnya. Nah, di sini spasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di sini. Di sini mungkin kita akan membuat di atasnya ya. Di sini ada yang namanya tabel def. Misalkan kita ketik tipe gitu ya. Kita buat variabel tipe yang mana isinya adalah current db titik tabel def. Nah, ini maksudnya current db adalah database yang kita gunakan saat ini. Kita cari tabelnya. Nah, panggilkan saya tabel yang bernama nama tabel. Nama tabel ini kita ambil nilainya dari sini. Kemudian atributnya apa? Nah, atribut ini dalam web dokumentasinya berisi hal seperti ini, teman-teman. Nah, jika dia default for numeric field, jadi untuk number dia biasanya tipenya 1, dan untuk teks dia biasanya tipenya 2, seperti itu.
Dan ini ada beberapa lagi, misalkan auto number dia tipenya 16. Tapi tadi saya cek nilainya 17. Nah, ini mungkin ada yang berbeda setiap versi dari Microsoft Access-nya. Akan tetapi pada numeric field-nya atau number, tipe data number, dia akan menghasilkan nilai 1, dan pada teks dia akan menghasilkan nilai 2. Mari kita coba saja ya. Di sini MSG box tipe kita N agar kode di jalannya tidak dijalankan sementara. Kita coba melakukannya di dua tempat. Misalkan nama merupakan tipe data string ya. Exit kita buat di sini valid data otomatis, dan ini bisa dibuat lebih singkat agar lebih cepat nanti mengetiknya. Kemudian lagi satu pada harga beli, dia merupakan number nih. On exit, oh ya, yang tadi ini sudah kita isi number ya, kita pakai harga jual sekarang. On exitnya valid data otomatis. Mari kita coba jalankan, tekan F5 pada keyboard. Nah, di sini barang 1 ketika kita keluar maka nilainya, oh di sini nilainya 0 ya. Dan di sini oh masih di sini N nya ALT F11 ya teman-teman ya. Ini kita pakai exit sub. Nah, kalau N dia tidak mau keluar dari sana ya. Six box tipe di sini agar lebih jelas kita tambahkan juga, dan spasi seperti ini untuk mengecek nama tabel. Oh ternyata di sini kita coba tambahkan lagi nama kolom. Nah, di sini ternyata atribut dari tabelnya teman-teman. Di sini kita akan mengambil fieldnya atau kolomnya, kolom yang nama kolom. Baru kita ambil atributnya. Nah, di sini. Yang tadi ada kurang sedikit. Yang tadi kita hanya mengecek atribut dari tabelnya, bukan mengecek dari fieldnya atau kolomnya. Yang ini benar-benar kita mengecek field kolomnya, kemudian cek atributnya. Nah, mari kita coba di sini. Nama ini string, seharusnya nilainya adalah 2. Nah, 2 di sini. Nilai pertama 2. Nama tabelnya produk. Nama kolomnya nama. Itu sudah benar. Lalu di sini harga jual ini seharusnya nilainya 1. Nah, betul, nilainya 1. Kita ALT F11, maka akan pergi langsung ke Visual Basic VBA-nya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa tipenya, di sini kita kasih keterangan tipe 1 sama dengan apa tadi ya? Number. Kemudian tipe 2 sama dengan teks. Nah, seperti itu. Jadi hal ini yang akan kita buat otomatis nantinya. Jika dia number, maka dia akan mengecek number. Jika dia teks, maka dia akan mengecek teks. Nah, di sini selanjutnya SQL, nilai SQL ini isinya adalah select nama kolom pada nama tabel. Nah, yang dimana kalau kita baca dengan bahasa manusia, ambilkan saya atau tampilkan nama kolom pada nama tabel yang ada di sini ya. Misalkan nama kolomnya nama, tampilkan nama pada tabel TBL produk. Nah, di sini baru kita buat where-nya. SQL
sama dengan atau sebelumnya kita buat SQL nah seperti itu, sama dengan nilai defaultnya adalah teks ya, bebas teks atau nomor. Nah misalkan seperti ini, SQLW sama dengan where. Nah di sini bagian ininya kita akan buat sekarang where-nya, yang mana dan nama kolom sama dengan petik 1, petik 2 dan. Nah, sekarang kita akan memerlukan filenya, value-nya, nilainya. Di sini kita memerlukan sebuah variabel lagi, nilai sama dengan screen.activeControl. Nah, active controlnya nilainya apa? Dia akan tersimpan dalam variabel nilai yang bisa kita gunakan di sini, nilai. Dan petik 2, petik 1, petik 2. Nah, ini untuk tipe 2 ya, atau teks. Nah, selanjutnya kita buat di sini jika tipe sama dengan 1. Nah, jika tipenya number, berarti SQLW ini kita ubah. Dan SQLW sama dengan, nah ini kita copy saja biar lebih cepat. Tapi kita hilangkan petik 1-nya. Nah, sehingga tipe ini adalah tipe 1 number. Nah, jadi kodenya di sini akan seperti ini. SQLW adalah nilai defaultnya, dia akan mengecek tipe data string atau teks. Nah, tapi jika tipe yang ada di sini, tipe ini nilainya 1, berarti dia akan number. Nah, maka SQLW yang di atas ini kita ubah nilainya menjadi where nama kolom yang mana tanda petik 1-nya dihilangkan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita gabungkan keduanya, teman-teman. SQL yang ini kita ubah nilainya sama dengan nilai SQL yang ini, lalu kita beri tanda dan, kemudian kita gabungkan dengan SQLW. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Tampilkan pada kolom ini, pada tabel ini. Nah, yang manapun ini yang terpenuhi. Jika number, maka dia akan membaca yang ini. Yang mana pada kolom ini nilainya sama dengan yang ada pada nilai. Yang mana nilai diambil pada active control atau text box yang sedang aktif kursornya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah dapatkan SQL-nya. Untuk mengecek, mari kita coba message box saja, msg box SQL. Nah, agar tidak bingung. Nah, jika ini merupakan teks, maka dapat kita lihat hasilnya. Oh, ini belum dimodif ya, atau gimana ya, kok nggak keluar. Oh ya, ini harus dimodif dulu, kita tambahkan Z ya. Nah, maka akan muncul di sini select nama. Ambilkan saya kolom nama yang ada pada tabel produk, yang mana kolom namanya sama dengan, nah di sini ada tanda petiknya, teman-teman, tanda petik barang 1 modif Z. Nah, oke, berarti kodenya sudah pas. Ini kita hilangkan lagi. Nah, di sini 200.000 kita tambahkan 0 lagi 1. Oh, ini lagi banyak ya. Klik. Nah, di sini ambilkan saya harga jual pada tabel produk, yang mana harga jualnya sama dengan, nah di sini tanda petiknya sudah tidak ada. Berarti dia artinya itu adalah number. Nah, oke. Ini kita biarkan 200.000. Oke.
ALTF11, maka kembali ke codingan. Nah, sekarang tinggal kita melakukan pengecekan ke database sekarang. Set db misalnya itu ya, sama dengan database, sama dengan current db atau database saat ini. Kita open record set-nya, kita ambil di dalamnya, kita ambil apa? Nah, kita ambil SQL nya menggunakan variabel SQL tadi yang kita baca tadi. Nah, jika db record count lebih besar dari 0, then and if, ini berarti data sudah ada. N. Nah, ini untuk mengakhiri kodenya. Kita tampilkan pesan. Nah, di sini sebelumnya masih ingat kita membuat variabel message, yang mana nilai defaultnya kita inginkan adalah di sini msg sama dengan, maaf, nama kolomnya apa ya? Nama kolom. Nah, nama kolom ini kita ambil dari variabel ini. Sudah terdaftar. Oh, ini bukan sama dengan teman-teman. MSG. Oh, benar, MSG. Betul. Nah, sudah terdaftar. Tapi hal ini kita lakukan jika MSG, nah MSG yang di sini tidak ditulis nilainya, maka dia akan sama dengan string kosong. Maka nah, ini, oh ini bukan the, ini then. Nah, jika message-nya tidak dibuat atau dibiarkan kosong, ini opsional, maka message-nya kita buat menggunakan coding otomatis. Maaf, nama kolomnya sudah terdaftar. Nah, seperti itu. Dan di sini kita tampilkan msg box, msg, lalu VB critical untuk menampilkan apa namanya, icon merah, icon X, dan titelnya kita biarkan ya seperti di atas, titelnya dibiarkan. Oke. Mari kita coba. Barang satu modif, kita buat barang 3. Nah, maaf, nama sudah terdaftar. Lalu bagaimana jika kita pergi ke F produknya? Itu apa ya? Nama. Nah, di sini kita buat tadi validasi data otomatis. Lalu ketika kita tekan spasi, maka akan muncul opsional variabel msg. Nah, kita buat nama ini sudah terdaftar. Nah, seperti itu. Maka yang muncul di sini adalah, nah, nama ini sudah terdaftar yang kita ketik manual tadi. Nah, seperti itu. Kita kembalikan Ctrl Z, maka dia akan kembali lagi ke data yang sebelumnya. Lalu di sini bisa kita cek harga jual. Di sini yang 200.000 kita ubah menjadi 50.000 ya, agar datanya sama dengan yang di database sebelumnya. Kita keluarkan. Nah, di sini muncul icon X di sini untuk VB critical, dan pesannya, maaf, harga jual ini merupakan nama dari kontrol ini sudah terdaftar. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Cukup untuk membahas seperti ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.